dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran pada tema 3, subtema 4, pada pembelajaran kelima. Tapi masih ingat tidak? Pembelajaran pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nah, benar. Kita pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang satuan ukur, dimulai dari kilogram, hektogram, desigram, sentigram, dan lain-lain. Kalian masih ingat tidak materi itu? Ya, masih ada yang ingat ternyata ya. Kalian harus ingat betul materi sebelumnya. Nah, kemudian anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana proses terjadinya hujan? Ada yang tahu? Nah, proses terjadinya hujan itu terjadi karena perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi itu berisi air. Air itu sumbernya ada yang dari sungai, ada dari danau, dari kolam, ataupun dari lautan yang berisi air. Nah, kemudian ketika turunnya hujan, pasti kita juga memperhatikan durasi atau lamanya hujan itu berlangsung. Nah, durasi lamanya itu berlangsung itu dalam bentuk jam. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung durasi waktu. Kita juga akan belajar tentang ketika terjadi hujan, bagaimanakah sikap kita yang baik. Apakah kita mempunyai sifat tolong-menolong? Tolong-menolong tersebut kita bisa lakukan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menggali informasi tentang proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses hujan dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan menuliskan pengalaman monolog, siswa dapat menceritakan pengalaman monolog orang yang tepat. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Proses terjadinya hujan ketika air di permukaan bumi yang berasal dari misalnya dari sungai, dari danau, atau dari laut itu menguap karena terkena panas matahari. Kemudian uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air akan jatuh ke bumi. Nah, titik-titik air inilah yang disebut dengan hujan. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Pertama, terjadi penguapan. Penguapan terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Kemudian, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu, proses pengembunan, di mana uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang disebut dengan pengembunan. Hujan turun pada pukul 07.15 sedangkan hujan berhenti pada pukul 09.10. Berapa lama turun hujan? Nah, ini kita bisa membuat dengan menggunakan garis. Nah, kita bisa ketahui itu bahwa hujan turun pukul 07.15, kita tulis di sini, dan hujan berhenti pada pukul 09.10. Nah, kemudian kita hitung berapa jaraknya. Kita bisa menggunakan angka pada jam yang menunjukkan angka bulat. Nah,
Kita bisa tuliskan 07.15, kemudian 08.00, 09.00, dan kemudian 09 lebih 10. Kemudian kita bisa hitung nih dari 07.15 sampai ke 08.00 adalah jaraknya sebesar 45 menit. Kemudian, ketika pukul 08.00 sampai 09.00, durasi lamanya adalah 1 jam. Dan ketika dari 09.00 sampai 09 lebih 10, selisihnya adalah 10 menit. Sehingga kita bisa ketahui bahwa lama turun hujan adalah 45 menit ditambah 1 jam dan ditambah 10 menit. Sehingga kita bisa ketahui lama waktunya adalah 1 jam 55 menit. Nah, kita bisa beri tanda nih untuk jawaban yang menunjukkan 1 jam lebih 55 menit. Kemudian ada persoalan kedua. Udin pergi ke sekolah diantar oleh ayah. Udin berangkat pada pukul 06 lebih 25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pertanyaannya, pukul berapa Udin sampai sekolah? Nah, kita bisa menandai bahwa ketika Udin berangkat itu pada pukul 06 lebih 25 menit. Kemudian, lama perjalanannya adalah 30 menit. 30 menit di sini. 30 menit. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kita bisa tuliskan 06.25 ditambahkan dengan 30. Kita tambahkan. Sehingga didapatkan 06 lebih 55 menit. Sehingga kita di sini bisa isikan jawabannya adalah 06 lebih 55 menit. Untuk jawabannya kita bisa tandain dengan warna yang berbeda. Kemudian terdapat penugasan yang akan terlampir di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut. Jika sudah selesai, anak-anak bisa mengirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan membuat kesimpulan. Yang pertama nih, proses terjadinya hujan itu terjadi melalui beberapa tahap perubahan wujud. Nah, yang pertama, proses penguapan itu terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Nah, uap tersebut akan berubah menjadi awan. Nah, setelah proses pengembunan, di mana uap air akan berubah menjadi titik-titik air, kemudian akan terjadi hujan. Kemudian kita sudah belajar tentang lamanya waktu atau durasi waktu dalam berkegiatan dengan satuan jam dan menit. Yang kita ketahui adalah 1 jam itu adalah 60 menit. Kita menceritakan pengalaman, kita bisa mengetahui bahwa terdapat sikap-sikap yang baik. Misalnya, kita bisa melakukan sikap tolong-menolong kepada sesama teman kita atau kepada orang lain. Kemudian, ada yang ingin ditanyakan terkait pelajaran hari ini yang masih belum dipahami?
Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pada pembelajaran ke-6. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.